Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Wibowo, dengan NIM 2241 10 40 20 89. Saya dari kelas 3 PAI B akan menjawab sekaligus mengerjakan tugas dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang mana di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan dari Bapak dosen selaku dosen pengampu mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Oke. Ini untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu yang berkaitan tentang pengembangan multimedia dalam pembelajaran PAI ya. Jadi pembelajaran PAI yang berbasis multimedia itu bagaimana menurut saya sendiri. Pembelajaran PAI yang berbasis multimedia itu bisa diterapkan ataupun sangat mungkin sekali, sangat dukungannya sangat besar sekali untuk diterapkan, apalagi di zaman sekarang yang mana zaman yang maju, zaman yang penuh dengan teknologi yang canggih yang bisa membuat pembelajaran itu tidak usah dilakukan secara online, akan tetapi bisa, maksudnya dilakukan secara offline, tidak hanya offline saja, bisa dilakukan secara online. Jadi untuk multimedia sendiri yaitu bisa membuat perkembangan tersendiri dalam pembelajaran PAI khususnya ya, berdasarkan artikel, yaitu artikel yang saya baca karangan karya dari Agus ya, itu menerangkan bahwasanya mahasiswa ataupun siswa di era sekarang itu memang sudah sebagian besar paham terhadap materi-materi, khususnya materi-materi PAI ya, yang berbasis Islam juga. Itu sudah paham, sudah bisa menerapkan, akan tetapi kelemahannya yaitu tidak bisa menyalurkan di media sosial. Nah, untuk itu dari adanya multimedia sendiri, selain bisa menyamankan pembelajaran, juga bisa belajar untuk pendidik dan peserta didik agar bisa memfungsikan adanya multimedia pembelajaran untuk pembelajaran yang kedepannya yang lebih nyaman, praktis, dan efisien khususnya. Ya mungkin jawaban pertama yang sangat diutamakan yaitu seperti itu, bisa mempermudah pembelajaran, bisa dalam artian bisa menyamankan ketika belajar itu, mungkin bisa ada menggunakan proyektor dan lain sebagainya yang termasuk multimedia, baik itu HP, komputer, laptop dan lain sebagainya, itu bisa digunakan ketika pembelajaran PAI. Jadi juga bisa menyalurkan materi-materi tidak hanya secara tatap muka, akan tetapi bisa dilaksanakan secara offline ataupun secara daring. Mungkin itu jawaban yang pertama. Soal yang nomor 2 yaitu berkaitan tentang metode-metode ataupun
pendapat saya ketika menjadi guru PAI ya. Oke. Jadi saya ketika menjadi guru PAI itu akan mengembangkan sebuah multimedia ya. Hanya untuk mempermudah siswa, tetapi untuk menyamankan program ataupun proses pembelajaran. Jadi misal saya ambil dari mata kuliah fikih, itu saya akan menggunakan multimedia berupa gambar ya, gambar yang mana seperti dalam pembahasan tata cara haji dan umroh ya, haji dan umroh. Jadi konteksnya fikih nanti berupa gambar, kita menggunakan proyektor ya, proyektor lalu laptop juga, dan kita tampilkan gambar di situ. Untuk apa? Yaitu untuk supaya para siswa ataupun para pelajar nanti bisa tahu ini loh tata caranya. Jadi yang pertama, siswa itu sudah tahu materinya, bahannya sudah tahu, tinggal lihat gambarnya, prakteknya itu seperti apa dalam haji dan umroh. Terus cara penempatan, misal sa'i itu di mana, wukuf itu di mana, tawaf itu di mana, tahalul itu di mana. Nanti kan gambar tersebut itu selain ada gambar juga nanti bercampur dengan dipadukan dengan teks-teks yang menerangkan bahwasanya ini loh sa'i yang mana harus berlari-lari kecil dari bukit, antara bukit Sofa dan Marwah. Itu kan nanti gambar plus tempat, juga ada tulisan yang menjelaskan hal tersebut. Jadi kita menggunakan proyektor ya, proyektor dan laptop, lalu menampilkan gambar untuk tata cara haji dan umroh, supaya selain bisa paham, mengerti juga, para siswa juga bisa tahu ini loh tempatnya, ini loh yang namanya Mekah ini di sini, Hajar Aswad itu di sini, terus dan lain sebagainya. Itu bisa diterapkan dalam gambar tersebut. Jadi itu dari mata kuliah fikih ya. Terus yang selanjutnya mata kuliah SKI, Sejarah Kebudayaan Islam ya, yang berkaitan tentang sejarah-sejarah. Ketika saya menjadi guru PAI nanti saya akan, yang pertama itu akan menampilkan sebuah video ya, yang mana memang sangat susah sekali menurut saya ketika seorang anak itu dibahas ataupun dituntut untuk mengetahui sejarah-sejarah yang mana dalam sejarah itu banyak sekali peristiwa-peristiwa, terus ada hal-hal yang perlu dihafalkan dan lain sebagainya. Itu sangat memberatkan ketika memang materinya itu banyak sekali yang perlu dihafalkan, dari mulai hafalan siapa saja tokoh-tokohnya, terus tempatnya di mana, peristiwanya apa, jumlahnya orangnya ada berapa dan lain sebagainya. Itu kan berkaitan tentang sejarah. Makanya saya akan menggunakan metode video, yang mana nanti sama, kita menggunakan proyektor, lalu kita menggunakan laptop juga, dan ditambah dengan video yang dari YouTube seperti itu. Jadi kita lihat salah satunya kita ambil dari sejarah perang Badar ya, perang Badar yang mana dilakukan oleh kaum muslim melawan kaum kafir ya. Di situ kita setelkan video, nanti kan anak-anak bisa tahu, oh perang Badar itu di sini, tempatnya di sini, jumlah pasukannya segini, jumlah pasukan orang-orang yang non muslim itu segini. Dan nanti kan ada penjelasannya juga di bawahnya seperti itu. Jadi video itu nanti kita ambil dari YouTube, lalu kita pasang
di proyektor tersebut. Jadi para siswa juga bisa refreshing lihat film di YouTube tersebut. Juga nanti kan bisa bisa sedikit bisa memahami, oh ini loh. Jadi menurut saya kalau tentang sejarah itu sangat efektif sekali ketika kita gabungkan dengan video-video. Jadi menurut saya itu langkah yang saya terapkan ketika dalam pelajaran SKI. Terus ketika pelajaran akidah akhlak ya, menurut saya ketika akidah akhlak yang berkaitan tentang akidah atau keyakinan kepada rukun iman dan rukun Islam ya, ketika berhubungan dengan akidah dan akhlak itu sangat identik sekali yang namanya menghafalkan satu nama-nama Allah ataupun yang disebut dengan Asmaul Husna, terus nama-nama terus nama-nama Nabi dan Rasul, nama-nama Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya yang berkaitan dengan akidah. Terus ada juga akhlak-akhlak, ada tasawuf, terus ada tawadu dan lain sebagainya, itu kan diterangkan. Nah nanti saya sendiri, jadi metode saya itu akan menggunakan audio ataupun suara. Jadi para siswa itu selain dalam menghafalkannya itu menggunakan lagu, yang mana lagu itu berisi tentang misal sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat mustahil Allah. Jadi nanti sifatnya itu seperti ini, nanti sifatnya seperti ini, itu diterangkan di situ. Jadi menggunakan audio menurut saya itu sangat membantu sekali. Kalau kita hafal dengan lagu itu hafalan kita sangat mengurangi dari dampak lupa seperti itu menurut saya. Ya mungkin itu program dari saya ketika saya besok menjadi guru PAI. Jadi seperti itu. Baik, soal yang ketiga yaitu berkaitan tentang AI ya, pengertian AI. Jadi pengertian AI sendiri atau artificial intelligence sendiri itu kan merupakan suatu sistem yang berisi tentang kecerdasan buatan, yang mana kecerdasan buatan itu sendiri hampir sepadan dengan intelektual manusia. Jadi dalam AI sendiri sudah mulai berkembang sampai zaman sekarang, sampai masa sekarang ya. Jadi dalam segala bidang itu sudah mulai berkembang yang namanya AI. Jadi mulai sudah digunakan, baik itu dari untuk dalam bidang pendidikan, dalam bidang bisnis, dalam bidang usaha dan lain sebagainya. Itu mulai yang namanya AI itu sudah ikut dalam bidang tersebut. Yang mana manfaat AI sendiri itu cukup banyak juga manfaatnya. Yang pertama ada mempermudah pekerjaan, lebih praktis, terus bisa juga sangat disiplin waktu, dalam artian tidak perlu waktu banyak untuk menjawab suatu permasalahan, untuk memaparkan suatu permasalahan. Mestinya di dalam AI ChatGPT seperti itu, ketika kita menggunakan ChatGPT tersebut kan secara langsung
pasti akan keluar jawabannya. Terus kelemahan dari AI sendiri berdasarkan referensi karya Rahmat Kurniawan ya, yang saya baca itu Rahmat Kurniawan, bahwasanya perbedaan antara kecerdasan buatan atau AI sendiri dengan kecerdasan manusia itu sangat berbeda. Dalam artian kecerdasan manusia itu pasti sangat luas, karena pemikiran manusia itu sangat luas sesungguhnya. Walaupun mungkin ada yang kurang tepat dan lain sebagainya, akan tetapi pemikiran manusia itu lebih luas daripada AI. Karena AI itu walaupun sepintar apapun AI ataupun sehebat apapun AI itu kan pasti terbatas dengan data-data yang dimasukkan ke dalam AI tersebut. Jadi jawaban yang dikeluarkan oleh AI itu sendiri ataupun jawaban yang dikeluarkan oleh ChatGPT tersebut sendiri merupakan data-data yang telah dimasukkan ke dalam internet oleh seseorang kan, data-data yang sudah diinput ke dalam AI tersebut. Jadi hanya terbatas berdasarkan data-data yang telah diinput saja. Tapi pemikiran manusia itu berbeda, sangat luas dan bisa berubah-ubah. Nggak mungkin kan kita searah terus kan. Ada lagi bahwasanya dari AI itu sendiri kekurangannya seperti itu, terbatas hanya data-datanya saja. Terus ada juga kurang bisa dipegang jawabannya, karena jawabannya ya jawaban dari internet, sama jawaban dari internet. Jadi mungkin ada sebagian jawaban yang kurang sesuai, karena nggak semua jawaban dari internet itu benar. Tapi ketika kecerdasan alami dari manusia ataupun seseorang itu kan diperoleh dari proses dari belajarnya, mungkin dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dari pembelajaran, itu kan merupakan kecerdasan yang membutuhkan proses dari akal manusia sendiri yang diciptakan ya. Jadi bukan dari proses-proses seperti hanya kopas-kopas dan lain sebagainya, tapi proses dalam pengalaman juga, pengalaman yang dia pernah alami semasa-masa pembelajaran, masa-masa dia sedang tolabul ilmi, dia kan bisa memahaminya dengan suatu proses, dengan suatu usaha juga. Itu kan sangat membekas sekali, juga punya sanad. Ketika kita membahas tentang sanad, otomatis ini ya nggak punya sanad. Sedangkan dalam Islam sendiri itu seperti itu. Ketika kita mencari suatu ilmu, ya kita harus tahu sanadnya itu seperti apa, seperti itu. Terus ketika AI itu dimasukkan ke dalam sumber belajar ataupun dalam proses pembelajaran, menurut saya ya, yang pertama saya sendiri kurang mendukung terhadap hal tersebut. Jadi ketika AI itu dimasukkan, secara otomatis lambat laun nanti perannya itu akan menggeserkan pekerjaan manusia. Misal dari hal pembisnis ya, nanti nggak ada yang namanya manusia, jadi semuanya nanti diganti oleh AI. Akan tetapi dalam proses pembelajaran ya, dalam proses pembelajaran itu kurang setuju, karena kita itu dalam tolabul ilmi bukan hanya mencari pemahaman, bukan hanya mencari ilmu saja ya, kita bukan hanya mencari ilmu saja, bukan hanya mencari pemahaman saja, akan tetapi kita juga mencari keberkahan. Banyak kok orang yang mungkin dalam intelektual kecerdasannya itu tinggi, tetapi dalam keberkahannya itu sulit.
banyak banyak sekali orang yang pintar, akan tetapi minim dalam adab banyak. Jadi fungsi dari kita itu belajar, ya, nggak hanya menuntut ilmu, tetapi satu mencari keberkahan, yang dua itu belajar beradab kepada orang yang mengajarkan ilmu. Jadi mungkin seperti itu. Ketika misal menjadi sumber belajar, ya, sumber belajar itu dipasang ataupun diikut campurkan dengan AI, menurut saya itu kurang, karena sesulit apapun pembelajaran, sesulit apapun pemahaman yang kita hadapi, itu merupakan suatu proses yang mana kita lagi dicoba untuk mungkin bersabar dan lain sebagainya. Jadi ketika dikaitkan dengan hal tersebut, saya lebih menyukai terhadap pembelajaran yang mungkin hanya dilakukan oleh seorang guru. Ketika dimasukkan oleh AI itu sendiri, saya kurang setuju, karena yang satu, AI itu merupakan kecerdasan buatan saja. Jadi nanti ketika menerapkan adab dan lain sebagainya itu sepertinya tidak bisa dilakukan. Mungkin hanya seperti itu ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, pendapat saya hanya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.